Belle di sini, dan hari ini Belle mau ngajak kalian untuk nge-review si Rival 310. Ini mau sebenarnya udah lama banget rilis sih, tapi Belle masih cukup excited banget untuk nge-review si Rival 310 ini karena mouse ini terbilang cukup best choice di kelasnya. Harganya itu kurang lebih 895 ribuan. Terus sepengetahuan Belle, tapi kan ada tuh si Sensei 310 nih, kan sekarang lihat ini Sensei 310 dan ini Rival 310. Sebenarnya kedua mouse itu sama, cuman dia itu berbeda di body sama shape-nya aja, terus jumlah tombol makro, dan yang pasti nanti bakal Belle bahas di video. So kalian kalau misalkan penasaran perbedaannya apa dan spek dari si Rival 310 ini seperti apa, kita langsung aja check it out. Secara fisik, jujur mouse ini punya desain yang nggak terlalu wah, style series banget, lebih ke simple, kalem, hanya karena terdapat si LED RGB sebagai pemanis pad bagian logo style series dan scroll wheel. Mouse ini mempunyai shape ergonomik tangan kanan dan material berbahan plastik finishing doff yang mempunyai benefit gak licin di tangan meskipun tangan kalian keringetan. Di bagian grip sisi kanan kiri mouse terdapat corak dengan material bahan rubber yang bikin genggaman kalian tuh di tangan jadi lebih erat dan enak. Rival 310 memiliki berat 90 gram, kurang lebih dengan titik berat yang balance di tengah, dan memiliki dimensi panjang 126 mm, lebar 68 mm, dan tinggi 41 mm. Itu kurang lebih loh ya guys, seperti kalian lihat di video. Mouse ini menurut Steel Series cocok untuk semua grip, dan setelah gue coba emang iya, untuk claw, palm, dan finger trip pas dan nyaman banget di tangan. Buat tangan besar ataupun tangan kecil cocok banget. Terdapat 6 tombol, yakni klik kiri dan kanan, tombol DPI, dan juga tombol makro di sisi kiri yang semuanya bermaterial bahan sama si body tadi, serta tombol scroll berbahan rubber dan bertekstur. Semua tombol ini bisa diprogram lewat Steel Series Engine. Untuk klikernya menggunakan Omron switch dengan durability up to 50 juta klik dan memiliki feel yang kalau menurut gua ringan dan klik yang enteng karena body klikernya tadi ini terpisah dengan si bodinya, nggak nyatu menurutnya. Nah, ini tuh satu nilai plus lagi untuk mouse ini. Sedangkan untuk scroll, kliknya nggak terlalu dalam dan scrollingnya cukup ringan banget. Dan masih sama kayak mouse Steel Series lainnya, jarak antara klik kiri dan tombol DPI itu lumayan jauh. Jadi jari telunjuk kalian tuh harus ngelipat dulu biar nyampe ke tombol si DPI-nya ini. Nah, berikut merupakan klik sound testnya. Glide dari Rival 310 ini ideal dengan ukuran body, ketebalan standar, dan memiliki feel smooth tanpa hambatan. Mouse ini berkoneksi via USB dengan kabel biasanya belum braided dan cukup lentur, jadi panjangnya itu 2 meter. Overall body build-nya juga baik dan nggak ada bunyi aneh-aneh maupun rattle dari si scrollnya kayak bunyi ngekok-ngekok gitu. Oke, lanjut. Setelah kita ngebahas dari si body dan fisik si Rival 310 ini, Rival 300 ini kita langsung ke dalamannya aja. Rival 310 itu dilengkapi sensor Steel Series sendiri, yaitu TrueMove 3. Dan yang basicnya itu merupakan custom dari PMW 3360 dengan 12.000 CPI atau DPI, terus 350 plus EPS dan acceleration 50G. Apa ya? Oh ya,
dengan polling rate 1 ms. Sensor true move-nya ini tuh punya sensor one to one tracking, yang artinya itu gerakan pointer itu sama banget sama pergerakan tangan kita. Satu lagi, lift off distance-nya itu cuma 1,2 mm. Dengan kalau misalkan itu kan Bele ngetesnya pakai si KCK Plus Limited Edition kan. Sebenarnya tuh LOD tergantung dari LOD-nya masing-masing sih, tergantung bahan, tergantung warna mousepad, tapi rata-rata tuh di bawah 2,5 mm. Well, beberapa fitur tadi bisa disetting melalui SteelSeries Engine 3. Nah, mouse ini juga support di platform Windows dan Mac, sama juga sih softwarenya. Tampilan SteelSeries Engine 3 ini simple dan cukup friendly. Di sini ya sama sih, kita bisa nge-remap dan memprogram ulang fungsi tombol-tombolnya menjadi bermacam fungsi-fungsi, record makro, serta mengatur CPI dengan kelipatan 100, mulai dari 100 sampai 12.000. Kemudian juga kita bisa mengatur acceleration dan deceleration, angle snapping, dan polling rate. Gak lupa lagi mouse ini tuh RGB, jadi kita bisa ngerubah-rubah warna LED-nya. Nah, berkat RGB-nya yang 16,8 juta warna, transisi LED-nya tampak smooth dan cantik. Semua pengaturan ini bisa di-save di mouse karena adanya onboard memory pada Rival 310 ini. Soal performa, gua sih udah ngetes ini mouse cukup kurang lebih tuh 3-5 hari. Ya, 1 mingguan gitulah. Untuk jitter test ada sih, cuman tuh minim banget, gak ngeganggu performa sama sekali. Gue udah coba mouse ini di beberapa genre game dan sensornya tuh pun bekerja baik, gak ada masalah. Pada game FPS saat gue ngeflick pun tuh cepet maupun lambat, mouse ini tuh ngerespon dengan baik, gak ada error sama sekali. Dan saat gue pakai buat aim pelan, tracking mouse ini juga akurat dan biasanya mengikuti dengan baik, sampai pergerakan yang kecil-kecil aja tuh nggak ada miss. Sedangkan untuk game-game yang bukan FPS, tracking sensornya juga responsif dan benar-benar bergerak sesuai dengan gerakan tangan kalian, baik itu di PI rendah ataupun di PI yang tinggi. Nah, sesuai kata gua di awal tadi, di sini tuh gua mau tunjukin bedanya Rival 310 dan Sensei 310. Dilihat dari fisik tuh udah kelihatan kan ya. Satu, beda bentuknya. Sensei 310 shape-nya ambidextrous, presisi kanan kiri jadi bisa digunain, gak cuma untuk tangan kanan tapi juga bisa buat tangan yang kidal. Terus sedangkan si Rival 310 ini ergonomis, cuma buat tangan kanan aja. Dan yang kedua, tombol makronya Sensei 310 lebih banyak 2 tombol, di sisi kanannya juga ada. Dan kalau 310 kanannya polosan, nggak ada tombol sama sekali. Terus yang ketiga, karena bentuk dan bodinya tadi, otomatis untuk bentuk glide-nya pun juga beda. Well, itu aja sih bedanya, sisanya semua sama. Dan kesimpulan dari Bele, si Rival 310 ini tuh dia punya desain yang simple dan elegan. Sebenarnya kalau masalah desain itu tergantung selera masing-masing sih ya, tapi menurut Bele tuh dia desainnya simple banget dan elegan. Terus cocok untuk semua macam jenis tangan dan semua macam jenis grip. Terus sensornya tuh akurat banget buat kalian yang main game FPS, terus main game MOBA dan main game apa aja, sensornya tuh akurat. Terus dia juga ada si memory on board yang Bele bahas di Rival 110. Kalau misalkan kalian main di warnet, nggak perlu capek-capek lagi setting dari awal, karena semua settingan mouse kalian akan ke save otomatis di mouse kalian karena dia punya si memory on board tadi, dan karena dia ini best choice di kelasnya dan juga punya banyak fitur. Jadi menurut Bele overall ini mouse TOP BGT. Jadi cukup itu dulu aja Rival 310 nya. Buat kalian yang punya kritik, kalian bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa untuk diklik tombol like, subscribe, dan juga
di share, bantu share dan kasih masukan supaya nanti misalkan kedepannya video si Bele dan Cimici Gaming Store ini jadi makin lebih bagus. So Bele here signing out, see you in the next video.